Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 4 Januari 2021 bertepatan dengan 21 Jumadal Awal, maka seperti biasa kita memberikan kajian soal jawab di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana pada kesempatan malam ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengurus. Maka silahkan pertanyaan-pertanyaannya dibaca. Barakallahu fikum. Ntar dulu. Ada pertanyaannya. Baik. Soal jawab edisi 4 Januari 2021 bertepatan dengan malam 21 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Soal dari pengurus. Assalamualaikum Ustaz Amin. Ana seorang pedagang dan ana mau cari modal untuk mulai usaha baru. Apa solusi permodalan yang halal dalam Islam? Karena meminjam di bank hukumnya haram. Apakah boleh arisan? Dan bagaimana dengan cara bagi hasil? Apakah boleh? Atau adakah cara lain yang lebih baik? Mohon jawabannya Ustaz. Untuk permasalahan seseorang yang ingin mendapatkan modal, maka kita nasihati agar terjauh dari permasalahan meminjam dari bank. Karena meminjam dari bank meskipun merupakan cara yang instan, namun ke belakangnya akan tidak diberkahi karena masuk kepada perkara yang haram. Maka meminjam ke bank masuk kepada perkara dari asas riba. Dan definisi dari asas riba adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ar-riba. Kaidah ini disebutkan oleh ulama ahli fikih beristimbat dengan hadis, namun hadisnya tidak sahih. Namun telah banyak dari ucapan para salaf. Definisi dari riba adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala peminjaman yang ada tendensi dari peminjam itu untuk mengambil manfaat dari hasil pinjamannya, itulah riba. Maka di zaman sekarang banyak sekali yang seakan-akan berbuat baik, namun ada udang di balik batu, bahkan bukan udang saja, tetapi ada lobster di balik batu. Sampai mengetuk-ngetuk door to door. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, Bapak kayaknya butuh kepada modal, rumah Bapak butuh perkakas, bla bla bla, atau garasi Bapak kosong butuh kepada mobil, kami siap membantu. Seakan-akan baik. Setelah meminjam uang, barulah disembelih pelan-pelan. Bahkan dari belakang. Alhasil seperti itu. Dan di zaman sekarang, di zaman era globalization dengan media sosial, melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui iklan-iklan di YouTube. Anda butuh modal dengan cepat dan instan, silahkan hubungi demikian dan demikian. Cukup KTP, seperti itu. Maka itu adalah perkara yang haram karena masuk kepada riba. Dan definisinya seperti disebutkan tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman uang ada tendensi dari peminjam tersebut untuk mendapatkan laba yang banyak, maka itu dinamakan riba. Dan hukumnya haram. Untuk contoh, dan ini seperti ini keadaannya. Dan ini adalah cerita dari orang yang meminjam dan standarnya memang seperti ini. Agar antum tahu bagaimana jahatnya riba. Jika orang yang datang tadi disepakati, ya sudah Pak, saya butuh kepada modal. Yang door to door tadi. Orang-orang bank yang door to door. Maka berapa butuh? Modalnya 100 juta. Ya sudah, datang ke kantor. Setelah sampai di kantor, prakteknya yang tertulis 100 juta, namun dipotong biaya administrasi dan sebagainya, dan biaya pencairan dan sebagainya menjadi
80 ataupun 90 juta. Itu prakteknya. Dan itu bisa ditanyakan ke siapa aja yang meminjam seperti itu. Mana 10 juta? Ya biaya administrasi, Pak. Oh gitu. Lalu tiap bulan sepakat, dia harus membayar beban utang dari 100 juta itu ditambah bunga beberapa persen dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Hingga akhirnya total hutang yang harus dibayar secara dicicil setiap bulan, maka kebanyakan membengkak hampir dari setengahnya. Bisa jadi 150 juta ataupun 160 juta. Setelah dihitung 3 tahun perjanjian ataupun 5 tahun, hingga akhirnya totalnya itu sekitar 160 juta. Maka pinjam 100, yang tertulis 100 tetapi yang diambil 80 atau 90, setelah dicicil secara 5 tahun ataupun 3 tahun, maka akan 160 juta. Berarti sekitar 70 juta laba bagi rentenir. Dan jika pembayaran cicilan per bulan itu lancar, maka begitulah adanya. Dia akan setelah 3 tahun ataupun 4 tahun ataupun 5 tahun sesuai perjanjian, maka akan jatuh 160 juta. Jika tidak lancar, maka akan ada denda dan ada pengambilan hak-hak aset yang dulu dijadikan jaminan. Misalnya surat tanah diambil, bahkan rumahnya nanti diambil untuk membayar hutang ke bank, dijual rumahnya, dan sebagainya. Itu jika mulus. Dan bahkan jika super mulus, maknanya orang ini mempunyai usaha, bisnis lancar ataupun warisan, dia ingin membayar hutangnya yang 100 juta dengan cash. Datang ke bank, maka akan dipersulit. Membayar uang penalti, membayar uang ini, membayar uang itu, yang akhirnya utangnya dia 100 juta tertulis, akan dibayar cash, maka tetap nanti jatuhnya dengan uang yang sudah dicicil secara 1 bulan dan sebagainya, akan biasanya jatuh jadi 120 juta. Ini mau dibayar cash. Mereka putar-putar dinamakan uang penalti dan sebagainya. Ini bukan isapan jempol, tapi inilah hakikat yang ada. Maka antum bisa mengetahui bagaimana kejahatan dari para bankir. Maka oleh sebab itu, hukum dari meminjam ke bank, itu yang pertama tadi, tidak boleh dari bank karena dia adalah haram. Seperti Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maka Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Ini di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan datang pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud, la'anallah akilar riba wa maukilah, atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilar riba wa maukilah. Rasulullah SAW melaknat orang yang meminjamkan uang tadi, melaksanakan riba, meminjamkan uang untuk tujuan manfaat. Maka para bankir, para rentenir, atau lintah darat dan sebagainya, maka itu semuanya haram masuk kepada lafaz yang pertama. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Lalu siapa lagi? Wa maukilah, orang yang dimakani riba. Ini yang jadi permasalahan dari pertanyaan tadi. Di mana dia ingin mendapat modal dengan instan, maka dia akan masuk meminjam uang di bank, masuk ke perkara haram tadi. Wa maukilah. Kalau ditanya orang yang memakan riba, jelas. Dia yang mendapat untung dan memeras dari penghasilan orang tersebut setiap bulan. Bahkan tidak bisa tidur. Dari mana bulan depan harus membayar 3.500.000? Wah, nggak tahulah. Tidak bisa tidur. Bekerja dan bekerja dan bekerja seperti itu. Akhirnya dia mendapatkan dosa, para bankir jelas. Lalu bagaimana orang yang meminjam tadi, yang dimakani oleh para lintah darat? Jawabnya dari permasalahan ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Di mana Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian bekerja sama dalam keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Maka gambarannya,
Kalau seandainya para peminjam itu tidak ada, maka tidak akan ada rentenir. Maka karena banyak orang-orang yang butuh kepada modal secara instan dan mereka dikadalin oleh para rentenir, akhirnya jadilah kadal. Maka dia mau saja. Maka di sini permasalahannya dari mana hukumnya haram orang yang meminjam karena bekerja sama dalam keburukan. Di mana para rentenir menawarkan bahkan door to door tadi dan SMS dikirim di mana-mana, disetujui dan diambil uangnya 100 juta. Ya sudah, mengikuti aturan bahwa dia pun mendapatkan dosa. Karena kepada itu pun dua orang penulis yang menulis riba tersebut haram. Yang mana mereka dinamakan di kantor bank teller. Yang biasanya cantik-cantik. Maka para teller ini semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, diberikan pekerjaan yang lebih baik, tidak masuk kepada permasalahan ini. Namun mereka gajinya banyak dan mudah untuk bekerja, akhirnya masuk kepada memudahkan transaksi yang haram ini, para teller itu. Jadilah masuk kepada dosa. Dan tidak cukup dengan itu pada para apa? Para saksi yang mempersaksikan bahwa orang ini memang mempunyai tanah, mana saksinya ini. Orang ini mempunyai mobil, memang rumahnya di sana, ya, mempersaksikan di zaman dulu. Walau alam di zaman sekarang butuh saksi apa tidak? Belum pernah pinjam ke bank. Butuh saksi? Atau tidak ada? Hah? Survei. Tapi ada saksinya nggak ada? Dicatat namanya, si saksi si fulan, bahwa bapak ini mempunyai tanah begini demikian. Al-muhim, orang yang menjamin di situ namanya, itu pun mendapatkan dosa. Karena dia akan melancarkan dari perkara pengharaman ini. Alhasil, itu permasalahan yang pertama tidak bisa untuk meminjam dari bank. Lalu ada usulan misalnya bagaimana dengan arisan? Apa itu makna arisan? Arisan intinya adalah, siapa yang pernah ikut arisan? Nah, taib. Mengumpulkan uang dari setiap anggota, dikumpulkan dan dibagikan sesuai urutan undian setiap bulannya. Maka ini yang dinamakan dengan arisan. Maka di sini termasuk pinjaman dari seluruh anggota kepada satu anggotanya yang akan dibayar dengan cicilan setiap bulannya tanpa tambahan dan denda dan penalti dan sebagainya. Contohnya di sini ada 10 orang. Di antaranya dari 10 orang itu semuanya membayar hasil kesepakatan 100.000. Berarti arisannya totalnya berapa? 1 juta. Sekarang diundi. Karena setiap orang, ana butuh. Istri anda mau melahirkan, ana juga butuh. Anak saya mau masuk demikian dan demikian. Atau nenek saya sakit bla bla bla. Maka diundi. Diundi untuk tujuannya apa? Diundi untuk tujuannya mana yang keluar namanya dari orang yang mendapatkan 100 ataupun afwan 1 juta 10 kali 100.000, 1 juta ini. Maka diundi ternyata yang keluar Abu Yazid yang pertama. Maka Abu Yazid mendapatkan 1 juta dari iuran yang bulan itu 100. Berarti dia mendapat 900 tambahan dari 9 orang yang dikumpulkan. Namun setelah itu 10 undian berikutnya Abu Yazid hanya membayar dan membayar dan membayar. Iya Abu Yazid. Apakah ada tambahan? Tidak. Hanya 100 yang ada. Begitupun yang di akhir misalnya Febri. Karena dia masih jomblo, bujang, tidak butuh uang, nanti saja. Biarkan bapak-bapak dulu misalnya. Si Febri dapat di akhir. Dia bilang, ya itu memang uang tabungan aneh 100. Anak tiap bulan bayar 100. Sekarang 100.000, 1 juta. Ya emang uang aneh itu. Ya begitulah keadaannya. Yang di tengah pun bayar nanti dia terus setiap bulan 50. Setelah itu dia mendapatkan 100. Dan yang begitu pun di pertengahan yang terakhir. Dia mendapatkan 50 uang, kemudian yang setelahnya diputar. Maka inilah dari contoh permasalahan arisan. Lalu apa hukum arisan ini? Sebelum kita memasukkan pendalilan dari ulama, karena kita bukan muqallidin,
Kita mengikuti para ulama dalil yang ada. Tidak yang penting qala ulama demikian. Mana dalilnya? Pokoknya qala ulama haram, qala ulama wajib, qala ulama sunnah. La. Kita kembali kepada dalil. Tadi gambarannya kami sebutkan bahwa arisan bukan dari riba. Karena definisi riba, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang ada faidah tambahan uang, itulah riba. Sekarang tadi Abu Yazid ikut menjadi yang pertama. Dia bayar 100 mendapat 1 juta. Tiap bulan dia membayar 100 sampai 1 juta yang dia ambil tadi. Apakah itu masuk kepada riba? Masuk kepada kaidah dia meminjamkan ataupun meminjam ada padanya tambahan, ada tambahan atau tidak? Tidak ada tambahan, sama. Dan Febri yang terakhir membayar 100 sampai 10 bulan, yaitu uangnya 1 juta, uang dia. Meskipun dia mendapatkan di akhir dan meskipun dia mendapatkan di awal seperti Abu Yazid kalau dikatakan riba lah. Kenapa? Abu Yazid kan hanya 100, kok dapat 1 juta? Iya, dapat pinjaman. Itu kan pinjaman tuh riba. Ya, takillah. Pinjaman yang ada tambahan itu riba. Ini uangnya dia dikumpulkan. Semua orang bayar 100 dikumpulkan, dia ambil duluan. Tidak ada kullu qardin jara naf'an, tidak ada. Tidak ada istilah tadi, setiap peminjaman yang ada padanya tambahan riba tidak masuk. Beda dengan kasus tadi yang makan riba dari bank. Ada di sini Abu Yazid membayar 100, kemudian dia mendapatkan tambahan 900, jadi 1 juta. Setiap bulan dia membayar, bukan dia masuk kepada kullu qardin jara naf'an. Setiap peminjaman yang ditambah ada padanya. Kalau dikatakan, itu kan minjam. Boleh kita katakan pinjam. Dari uang anggota yang 10. Namun apakah anggota meminta tambahan? Di sini tidak ada. Semua anggota membayar 100 dikumpulkan, ya sudah. Maka di sini dari pendalilannya, dari segi istilah, arisan tidak masuk kepada kaidah riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Tidak ada peminjaman tambahan. Kecuali kalau arisan zaman sekarang, wallahu alam apakah ada tambahan. Yang jelas jika ada tambahan maka dia haram meskipun namanya apa? Mana pendalilannya? Dari kehalalan, justru ini adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Maka saling tolonglah dalam ketakwaan. Saya mau tanya sekarang. Orang yang melaksanakan arisan beruntung apa tidak? Untuk mencapai keberuntungan atau tidak? Iya. Karena justru dia dengan itu bisa mengumpulkan modal. Dan kebanyakan orang yang melaksanakan arisan ini karena setiap gaji nerima, maka habis 1 bulan. Nggak bisa nabung. Tapi kalau ada arisan bisa. Dari dia misalnya 1 juta mendapat, diambil 100, akhirnya dikumpul, setiap bulan jadi 1 juta, nah itu mending. Ada yang tersisa dari gaji itu 100.000 misalnya. Maka tujuan dari arisan di sini untuk mendapatkan kebaikan. Dan disebutkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kalian 10 orang bergabung, maka menjadi uang itu 1 juta, saling berta'awun. Sehingga uang-uang kalian ada untungnya. Mendapatkan untung dari segi bisa ditabung. Ataupun bisa untuk membeli sesuatu. Kalau ditabung oleh dirinya di rumah, 10, 100, nanti 10 bulan jadi 1 juta, mungkin habis. Setengahnya istrinya minta beli ini dan beli itu, akhirnya habis. Maka ini pendalilan dari ayat Al-Quran dan juga dari kaidah riba. Setelah kita memberikan dalil dan gambaran itu bukan haram, baru narik pendapat ulama. Itu dia. Bukan, wah yang penting berkata ulama haram. Mana dalilnya? Enggak tahu, pokoknya qala fulan ibnu fulan haram. Kita katakan sekarang di sini. Ini dalil umumnya. Lalu lihat ulama beristimbat dengan ini. Maka dari para ulama yang menghalalkan, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Ahlu Sunnah. Ditanya Syekh Ibnu Baz tentang permasalahan arisan ini. Dan arisan dikatakan di dalam bahasa Arab jum'iyah. Maka dikatakan oleh Syekh, laisa fi dzalika ba's wa huwa qardun laisa fihi istirat nafa' zaid li ahad.
Lihat, masuk kepada kaidah juga. Bahwa hukumnya tidak apa-apa. Karena peminjaman di arisan, dimasukkan peminjaman iya. Karena setiap anggota menyimpan 100.000, dikumpulkan jadi 1 juta, siapa duluan, maknanya dipinjamkan ke siapa. Adapun undian untuk tujuannya bukan seperti goror ataupun undian lotre seperti judi. Ini tidak, undian untuk urutan saja. Maka permasalahan seperti ini pun halal, seperti bisa dibaca di hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kisah bagaimana Nabi safar dengan istri-istrinya. Maka Nabi jika safar dengan istrinya, mau dibawa semua istrinya, 12, 11, dan sebagainya, penuh kendaraan. Dan siapa yang menjaga anak-anak dan sebagainya? Maka dibawa misalnya 1. Akhirnya disebut dengan qur'ah, undian. Maka diundi, yang keluar Aisyah, maka keluar Aisyah bersama Nabi. Yang keluar misalnya Hafsah, maka Hafsah safar bersama Nabi. Saudah, maka Saudah safar bersama Nabi. Apakah itu haram undian? Kita jawab tidak. Kenapa? Undian yang haram lotre. Yang mana dia membayar uang 100.000 untuk mendapatkan 1 miliar. Diundi. Maka diundi itu dia kalah. Mana 100.000 saya? Sudah, kau kalah. Kau tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang haram. Karena memakan uang manusia dengan haram. Ikut diiming-imingi, dikadalin lotre dan sebagainya. Padahal perjudian itu kebanyakan sudah diatur oleh yang punya perjudian itu agar dia mendapatkan banyak uang. Alhasil, di sini undiannya tidak haram. Karena apa? Undian untuk pengaturan. Hari ini keluar Abu Yazid. Besok yang kedua siapa? Abu Nasr, alhamdulillah. Besok yang ketiga, Abu Qatadah. Undian-undian ini apakah haram? Tidak, karena bukan lotre. Dan tujuannya untuk mentertibkan siapa besok yang mengambil uang setelah bulan depan dan bulan depan. Paham ya? Maka Syekh bin Baz mengatakan hukumnya la ba'sa bihi. La ba'sa, laisa fi dzalika ba's. Wa huwa qardun laisa fihi istirat nafa' zaid li ahad. Dan di sini tidak termasuk peminjaman di arisan itu seperti syarat peminjaman yang diharamkan di dalam riba. Seperti disyaratkan harus ada tambahan, pinjam 100 juta, dibayar nanti 160, diangsur setiap bulan dalam waktu 3, 4, 5 tahun dan sebagainya. Wa qad nadhara fi dzalika majlis hay'ah kibar al-ulama faqarrara. Maka telah permasalahan arisan ini telah ditelaah oleh ulama kibar dan kebanyakan menetapkan tentang pembolehannya. Bil aktsariyah jawazu dzalik. Maka para ulama Hiyatul Kibar, kata Syekh bin Baz, telah memandang ini perkara yang halal. Lama fihi minal maslahah lil jami' bidunni madarrah. Lihat faedahnya. Karena padanya kemaslahatan. Maka arisan ada maslahah. Maslahahnya tadi, menabung tadi. Maka ini maslahah yang tidak ada madarrah sama sekali. Paham sekarang? Ucapan ulama. Kalau mereka bilang ucapan ulama, kita pun ucapan ulama. Namun kita tidak taklid. Dalilnya mana? Sebutkan dalilnya. Pertama, tidak masuk kepada kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Itu tidak masuk riba. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan di sini qur'ah, undiannya pun bukan undian lotre. Membayar 100, tidak keluar namanya, hilang. Tidak. Di sini dia tetap akan mendapatkan uangnya yang 1 juta itu. Semua orang akan berputar. 1 juta itu akan dia dapatkan. Baik di awal seperti Abu Yazid, baik di akhir seperti Febri, baik di tengah seperti Abu Qatadah. Semuanya terbagi. Dan begitu pun ditanya dari ulama yang lain, Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin, Al-Faqih di zaman ini. Siapa lagi? Maka dikatakan tentang hukum al-jum'iyah, la ba'sa. Al-jum'iyah maknaha an yajtami' mathalan haula al-muwaddafun wa yaqulun nurid naqtati' min ratib kulla wahidin minna al-riyal nu'tihi lil awal wa sahr thani li thani wa sahru thalith li thalith thumma hatta tadur alaihim kullih hada la ba'sa bihi wala haraj. Ini fatwanya di Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Kita ambil dari Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Dan ucapan Syekh Ibnu Baz silahkan dirujuk fatwa Al-Islamiyah
Mujalad kedua halaman 241. Biar mereka punya ulama, kita pun punya ulama misalnya. Ini dalilnya. Silahkan didengarkan di Sarid Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Berkata Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah, tidak apa-apa arisan yang maknanya para pekerja mengumpulkan uang dan berkata setiap dari kami membayar 1.000 rial. Maka dikumpulkan untuk orang yang pertama diberikan semuanya di bulan pertama. Dan di bulan kedua untuk orang yang kedua. Di bulan ketiga untuk yang ketiga. Berputar terus di antara mereka sampai yang terakhir. Maka yang demikian la ba'sa bihi. Tidak apa-apa wala haraj dan tidak dilarang di dalam syariat ini. Dari rekaman Liqa Al-Bab Maftuh. Kami ambil dari internet. Sekarang mudah. Dicari saja. Bagi yang ingin mencari pendalilan kita, Ibnu Baz dan Al-Albani hukum Al-Jum'iyah, arisan. Langsung ada. Voice, tulisan, dan sebagainya. Silahkan dirujuk. Tidak usah diributkan si fulan begini, si fulan begitu. Kita kembali kepada dalil. Kemudian yang ketiga, pembagian hasil. Masalah pembagian hasil juga adalah salah satu solusi. Namun perkaranya sangat riskan. Apa makna pembagian hasil? Misalnya seseorang berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai uang. 2 orang punya modal, 1 orang tidak punya modal. 2 orang ini uangnya sudah di mana-mana, kaya. Namun dia ingin membuat bisnis dan bisnis. Kebetulan ada orang dari teman mereka nganggur. Ya sudahlah yang nganggur ini dipekerjakan. Jadi kita kumpulkan uang dibagi 3. Dianggap modalnya itu bagi 3. 50 juta, 50 juta. Nah si orang ini yang tidak punya modal dianggap 50 juta dari hasil jerih payahnya. Itu kan pertanyaannya. Saya ingin mendapatkan modal. Ya sudah, seperti itu bagi hasil. Maka bagaimana? Dibagi hasil menjadi sepertiga dari keuntungan. Keuntungannya dihitung setelah 1 tahun ataupun per bulan. Kalau memang bisnisnya cepat, per bulan. Kalau bisnisnya lambat seperti misalnya kebun sawit, di mana yang 2 tadi modal 50-50 jadi 100 beli tanah, yang fakir tadi tidak punya modal, dia yang mempekerjakan. Semuanya nanti dibagi hasil, dibagi 3 misalnya. Maka ini pun bisa solusi, namun riskan. Riskannya apa? Riskannya kalau tidak ada manajemen yang ketat, maka tidak akan jadi. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Shad, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa qalilun mahum. Maka kebanyakan dari al-khulata, pencampuran tadi, bagi hasil, yang satu dengan modal uang, yang satu dengan modal keringat, menghidupkan usaha tersebut, maka la yabghi ba'duhum ala ba'din. Kebanyakan di antara mereka saling mengkhianati, saling makan-memakan di antara mereka. Kecuali orang-orang yang memang beriman dan melaksanakan amal soleh, maknanya orang yang takut kepada Allah, wa qalilun mahum, dan sedikit bagi mereka orang-orang yang pembagiannya lancar seperti ini. Maka di sini misalnya para salafiyun, orang-orang yang takut kepada Allah misalnya, tidak apa-apa membuat misalnya yang real adalah misalnya apa, usaha air misalnya, RO, apa RO? Hah? Reverse osmosis, air penyulingan yang sistemnya RO. Modalnya berapa? 40 juta. Orang ini yang mengoperasikan tidak punya modal. Kata yang punya modal, aku modalin 40 juta, kau yang mengoperasikan. Siap. Alhamdulillah terus berjalan. Setiap bulan ada faidah. Setiap tahun ada faidah. Misalnya 1 tahun pertama 10 juta. Kemudian tahun yang kedua 20 juta. Tahun ketiga semakin besar. Maka di antara mereka ada syaitan. Yang tadi disebutkan oleh Allah, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd. Bahwa kebanyakan dari pembagian hasil kerjasama seperti ini masuk syaitan, ketamakan. Terutama orang-orang yang aktif tadi. Dia yang tahu bagaimana uang masuk dan keluar. Yang tadinya dia pertama semangat karena butuh modal, daripada nganggur, akhirnya dia semangat. Tahun pertama, nih 10 juta, kita bagi 2, kita bagi 3. Pembagiannya bla bla bla. Tamam, mantap.
Sudah. Masuk tahun kedua, nambah pendapatan 50 juta. 50 juta, aku bagi dua, 25. Dia nganggur, orang kaya juga. Dia ngontrol ke kita pakai Pajero Sport. Kaya. 20 juta dibagi dua, dia dapat 10 atau 50 juta tadi. 25 kami butuh sekali. Dia 25 nggak butuh kayaknya. Terus gimana? Bikinlah direkayasa itu pemasukan. Jadi berapa? Jadi 35. 15 dia lipat, berarti 15 tambah 25-nya dia. Dan sebagainya. Berarti 50 dibagi 25 dan 25. Hasil seperti itu. Dikatakan 35. Maka yang dibagi 35. Menjadi seperti itu misalnya. Ini kebanyakan. Maka kita katakan ini juga sumber modal, namun harus takut kepada Allah. Membuat manajemen yang kuat. Maknanya diperiksa. Setiap bulan diperiksa. Orang yang kerja, diperiksa kerjanya. Orang yang nyimpan modal juga memeriksa apa yang dilakukan oleh temannya yang bekerja ini. Masukan nggak ditulis, pemasukan dana tidak ditulis, itu nanti bisa menjadi sebab syaitan masuk. Tapi kalau manajemennya manajemen ikhwan, afwan ya akhi, manajemen afwan ya akhi ini tidak bisa. Oh afwan ya akhi kemarin begini, oh ya udahlah afwan. Oh afwan ya akhi, manajemen seperti ini tidak bisa. Akhirnya terjadilah syaitan dan akhirnya terjadi apa yang tidak terjadi. Mungkin ini yang bisa kita jawab.